Hidup berdampingan dengan gajah Sumatera bukanlah perkara mudah. Peran konservasi ada di titik penting, menjadi jembatan manusia dan satwa. Aktivitas pemantauan gajah Sumatera liar pun melibatkan berbagai tindakan, seperti penggiringan gajah kembali ke habitat alaminya agar gajah-gajah liar tidak memasuki kawasan perkebunan dan permukiman warga. Jen, biasanya gajah itu akan keluar dari hutan itu waktu sore hari. Jadi mereka akan keluar dari hutan dan menuju ke perkebunan masyarakat, terutama tuh perkebunan sawit. Dan mereka akan memakan pelepah-pelepah sawit yang masih segar-segar dimakan sama mereka, Jen. Oh, jadi ini pas lagi waktu makannya ya? Ini waktu-waktunya dia untuk keluar dari hutan menuju ke perkebunan. Oke, kita langsung pantau dulu ke depan ya. Iya. Kehadiran gajah liar memang mengundang polemik yang menjadi konsentrasi pihak terkait. Lokasi yang dikunjungi oleh gajah liar biasanya merupakan tempat yang menyajikan sumber pakan alam. Melalui sejumlah jalan setapak, penyusuran pun kami lakukan. Ini udah ada kotorannya, berarti kemungkinan gajah itu sudah mendekati perkebunan masyarakat sini. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi di sini ada kotoran gajah dan ini cukup membuktikan kalau memang di sini gajah liarnya itu sudah melewati jalur yang tidak seharusnya, alias ini dekat dengan perkebunan warga. Kotoran gajah menjadi salah satu indikasi paling sederhana untuk memastikan keberadaan gajah liar. Kondisi kotoran juga bisa menjadi tanda lama atau tidaknya gajah di wilayah tersebut. Berarti emang di sini gajah sering masuk ke perkebunan gitu, Bang? Oh, gini sering banget. Kadang juga gajah itu nyari kayak tunas-tunas sawit yang bertumbuh, itu bakal dicabut dan dimakan sama dia. Masuknya gajah liar ke perkebunan warga terjadi karena adanya perubahan habitat. Hilangnya habitat alami gajah akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pembangunan memaksa gajah mencari makanan dan tempat tinggal di area lain. Jadi ini adalah jejak yang masih baru, tandanya dia memang masih basah dan kalau memang ada airnya, ini airnya masih keruh. Tandanya dia masih baru banget habis lewat sini. Berarti kalau kayak gini tandanya belum terlalu jauh ya, Pak? Belum terlalu jauh mungkin, Pak, dari sini. Masih arah mengarah ke kebun dia nih. Mengarah ke kebun ya? Iya. Nah, itu kelihatan tuh. Ya, dia masih dekat sekali. Kalau berhadapan gini kita harus ngapain, Pak? Kita lihat dulu kondisinya, Pak. Mau ke mana kita arahkan, kita usir gajahnya, arahnya kemana gitu. Cara mengusirnya pakai apa, Pak? Cara mengusirnya kalau kayak gini kita pakai suara-suara aja dulu gitu kan. Nanti kalau kira-kira memang dia ada pakai suara nggak mau lari, baru kita main hantam pakai mercon. Oh gitu. Pakai petasan tuh. Iya. Oke, jadi ini gajahnya memang sudah dekat dan arah kepalanya berarti ke tempat yang seharusnya, kita Pak? kembalikan ke arah dari mana dia awalnya datang tadi gitu. Oke. Perubahan fungsi lahan menjadi salah satu penyebab migrasi gajah liar dari habitat alami menuju perkebunan warga. Hal ini karena ketersediaan sumber makanan alami gajah seperti tumbuhan dan dedaunan yang mulai menipis. Jadi ini kita giring gajahnya kembali ke arah hutan dan ini kita harus sedikit berpencar memang. Ini tinggal nunggu aba-aba aja dari bapaknya buat mulai mengusik pakai suara. Woi, lari dia. Kalau lari dikejar nggak, Pak? Wah. Kemana dia? Mencar nggak? Mencar kemana ya? Oh, itu satunya ke sana. Jadi ini setelah kita usik memang gajahnya langsung lari, tapi mereka berpencar, dua ke arah kiri dan satunya ke kanan. Dan ini salah satu penyebab gajah datang ke lahan atau perkebunan warga memang bukan karena mereka ingin, tapi karena lahan mereka, hutan mereka itu berkurang untuk menjadi kebun. Jadi mereka nggak tahu harus mencari makan kemana lagi.
Metode pengusiran lain pun dilakukan, yaitu dengan alat pengusir, petasan. Hati ya Pak. Was. Lari dia Pak. Gajah memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, baik dari telinga maupun kaki. Penggunaan suara keras dari petasan diharapkan dapat membuat gajah menjauh dari perkebunan warga dan kembali ke kawasan alami. Tindakan pemantauan dan penghalauan gajah liar ini merupakan salah satu langkah dalam upaya konservasi habitat. Untuk memastikan keselamatan gajah dari perburuan, menghindari perusakan permukiman warga, dan mencegah konflik dengan manusia. Jadi ini kenapa harus diusir lagi pakai mercon, karena yang mencar ke arah kiri itu arahnya udah benar, udah mengarah ke hutan, dan mercon ini suaranya kan lebih kencang daripada teriakan manusia, jadi mereka lebih lari kencang lagi masuk ke dalam hutan. Kegiatan penghalauan gajah liar ini harus di bawah pengawasan tim profesional. Penting untuk menjaga jarak aman dari gajah liar, karena perubahan sifat agresif jika mereka merasa terancam. Gajah-gajah liar kembali memasuki kawasan hutan alami dan menjauh dari perkebunan warga. Gajah memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan serta berkontribusi terhadap kekayaan hayati. Setelah tadi mengikuti kegiatan pemantauan dan pengusiran gajah liar, sekarang saya dan Bang Amar dapat kesempatan nih buat mendekat ke gajah-gajah jinak yang ada di pusat latihan Gajah Minas. Dan di sini kita akan mengikuti kegiatan keseharian mereka, salah satunya membersihkan tambatan. Di pusat latihan konservasi Gajah Minas ini setidaknya ada 14 ekor gajah jinak, 10 ekor jantan, dan 4 ekor sisanya betina. Di tempat ini, gajah dirawat dan dilatih dengan berbagai aktivitas. Salah satunya turut serta dalam pembersihan area konservasi. Jadi di sini yang bertugas untuk membersihkan tambatan itu bukan hanya penjaga yang ada di sini, tapi gajahnya pun juga ikut kerjasama untuk membersihkan tambatannya sendiri. Pintar sekali. Yang ini siapa Pak namanya? Angga. Angga. Wih, ganteng. Silakan Angga. Pembersihan sisa makanan dan kotoran menjadi agenda wajib yang dilakukan oleh petugas PLG Minas setiap harinya. Gajah dewasa tuh Jen, kalau buang kotoran dalam satu hari itu bisa sampai 100 kilo. 100 kilo itu kotorannya aja? Kotorannya aja. Biasanya kalau habis dikumpulin gini dibuat apa sih? Bisa untuk pupuk juga bisa. Kebiasaan ini merupakan hasil pelatihan yang dilakukan oleh para mahot. Oke, cukup ya. Angga, sini Angga. Udah siap nih. Sini. Nah, dengan keikutsertaan gajah dalam membersihkan kegiatan ini, nah semakin banyak kegiatan dia, itu juga membantu metabolisme dia supaya lebih bagus dan menghasilkan kotoran lebih banyak. Setelah aktivitas pembersihan di area pelatihan, kegiatan lain yang tak boleh dilewatkan di kawasan konservasi yaitu memandikan gajah. Mandi, baik dengan air maupun lumpur, membantu gajah mendinginkan tubuh mereka dari sengatan matahari. Ini karena sungainya nggak begitu dalam, jadi mereka sampai tiduran di sungai. Mereka kayak seneng banget gini ya Bang? Karena gajah nih ketika airnya tuh dangkal, jadi dia untuk membasahi badan di atas susah. Jadi dia dengan menghirup airnya dengan belalainya langsung disiram ke badan, fungsinya untuk mendinginkan badan sama mengusir lalat yang ada di badannya. Aktivitas mandi juga menjadi momen sosial bagi gajah untuk mempererat ikatan antara individual dalam tiap kelompok.
Nah, setelah mandi, biasanya kegiatan sehari-hari gajah ini dibawa ke hutan untuk jalan-jalan supaya mereka lebih aktif. Baru setelah itu nanti dikasih makan. Pemberian pakan gajah memiliki jadwal khusus. Untuk jenis pakan yang diberikan pun beragam, mulai dari buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Nah, di sini tuh gajahnya ada dua tipe. Ada yang makannya itu minta disuapin langsung, ada yang mau dikasih dari belalainya, kayak ini. Nah, seru banget ya, Bang? Ya, di habitat alami, gajah menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari makan dan mengkonsumsi makanan hingga 16 jam sehari. Gajah dewasa mampu menghabiskan 150 kg makan per hari, tergantung ukuran dan jenis. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui kalau gajah-gajah yang ada di sini itu justru dijinakkan dengan tujuan untuk mengurangi konflik antara gajah dan manusia. Tidak hanya cerdas, gajah juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan empati mendalam terhadap kawanannya. Oke ya, tarik ya. Tarik. Up, lepas.